Boidae, Pitonidae, Homalopsidae, Cylindropidae. Nah, ini yang kupas dulu yang paling atas. Testudinais. Kura-kura terbagi menjadi 3, teman-teman, atas habitat dan gaya hidupnya, atau kelakuannya, atau habitnya, atau kebiasaannya, teman-teman. Yang pertama adalah turtle. Nah, turtle rata-rata menghabiskan hidupnya lebih banyak di air. Mungkin 90% di air. Hanya 10% dia ke darat. Biasanya dilakukan untuk bertelur, seperti penyu dan labi-labi, serta kura-kura yang dilindungi moncong babi, teman-teman. Kemudian terapin. Terapin menghabiskan 50% di air, 50% di daratan. Contohnya adalah Quora amboinensis, ya. Kemudian Quora matahari, Quora daun. Nah, itu masuk ke terapin. Tapi tadi saya kebayang kura-kura impor, makanya saya mikirkan dulu untuk kura-kura lokal. Kita tidak bahas impor. Kemudian turtle, ya, atau tortoise, ya, teman-teman. Tortoise atau kura-kura darat, ya. Nah, tortoise ini hampir 100% hidup di darat dan hanya 2% mendekati air. Kita punya 2 spesies tortoise, teman-teman. Yang pertama adalah Monoria emis atau kura-kura kaki gajah yang ada di Sumatera. Ini spesies yang baru saja masuk spesies dilindungi. Kemudian yang satu lagi Indotestudo forsteni dari Sulawesi atau Wallacea. 2 spesies tortoise yang asli dimiliki Indonesia, teman-teman. Luar biasa, ya. Itu dari Testudinais. Kita lari ke krokodile, ya, atau buaya. Teman-teman lebih menyebutnya sebagai sebutan seekor buaya darat. Enggak buaya, teman-teman. Nah, buaya Testudinais, kita memiliki beberapa spesies buaya yang ada di Indonesia, dan semua keluarga buaya masuk dalam spesies dilindungi undang-undang, teman-teman. Ya, yang pertama jelas kita punya buaya terbesar di dunia dan terganas, yaitu krokodil porosus, teman-teman. Itu lebih enak nyebut. Atau buaya air asin, ya, atau buaya muara. Buaya air asin, buaya muara, teman-teman. Kemudian krokodil Nova Guinea, ini ada di Papua. Kemudian Tomistoma singeli atau buaya sumpit atau buaya sinyulong. Kemudian ada krokodil, satu lagi saya lupa apa namanya, siamensis, ya. Nah, itu adalah 4 spesies buaya yang ada di Indonesia. Katanya sih sekarang udah ada penambahan spesies, teman-teman, tapi teman-teman boleh baca sendiri, ya. Dan seluruh jenis buaya tidak berganti kulit, teman-teman, ya. Jadi mungkin adalah buaya jenis spesies yang beda sendiri, ya, karena dia tidak berganti kulit. Oke, demikian kedua pembagian antara Testudinais kemudian krokodile, dan kita masuk ke Lacertilia. Ini Lacertilia. Nah, Lacertilia ini banyak banget, teman-teman. Lacertilia ini paling banyak menurut saya, sama seperti nanti yang terakhir Serpente. Lacertilia itu ada kebagi menjadi beberapa lagi, seperti Agamidae, Skinkoidae, Varanidae, kemudian banyak lah, teman-teman. Ya, teman-teman bisa cari sendiri. Saya akan membahas hanya dasar saja. Yang pertama adalah Agamidae. Agamidae ini jenis keluarga londok-londokan atau bunglon, teman-teman. Seperti Broncocela jubata, kemudian Pseudocolates tympanistriga. Nah, ini kemudian Gonocephalus chameleonitinus. Ya, ini jenis-jenis yang termasuk dalam Agamidae. Ya, kemudian kita geser Agamidae. Kita masuk ke Skinkoidae. Nah, Skinkoidae ini kita punya Eutrophis multifasciata, kemudian Eutrophis rugifera, kemudian Panana. Teman-teman lebih mengenalnya Panana mungkin yang ada lidah biru yang ada di Indonesia Timur, itu tren dipelihara. Nah, itu yang masuk ke Skinkoidae.
ya. Kemudian kita punya Varanidae. Nah, mungkin ini yang lebih tren teman-teman, karena banyak komunitas ataupun pecinta dari keluarga family Varanidae atau biawak-biawakan atau monitoran. Yang jelas terkenal adalah Varanus salvator, ya, atau biawak sungai, ya. Nah, ada Varanus salvator, ada Varanus nebulosus, banyak banget di Indonesia. Dan beberapa spesies dari Varanus di Indonesia masuk spesies yang dilindungi teman-teman, seperti Varanus nebulosus, Varanus komodoensis, pasti ya, biawak komodo. Kemudian ada Varanus prasinus dan turunannya, biawak pohon. Kemudian Varanus indicus dan turunannya. Nah, ini adalah spesies-spesies yang masuk ke dalam Varanidae, dan beberapa diantaranya masuk dalam spesies dilindungi. Nah, kemudian kita masuk ke yang Varanidae. Ya, Varanidae tadi, Varanidae terakhir itu kadal pensil, itu masuk ke apa saya lupa. Ya, teman-teman bisa baca sendiri lagi. Kemudian yang terakhir adalah Serpente. Kenapa Serpente saya taruh terakhir? Karena memang saya lebih fokus ke Serpente atau kelompok-kelompok ular, teman-teman. Ya, Serpente ini ada beberapa family di dalamnya, ada subfamily, banyak banget teman-teman. Pokoknya banyak banget lah pokoknya. Tapi kita akan membahas dasar dulu, ya. Seperti family dari Colubridae, Viperidae, Boidae, Pitonidae, Homalopsidae, Cylindropidae. Nah, ini yang lebih banyak konflik ataupun berpapasan dengan manusia. Yang pertama, Colubridae ini paling banyak teman-teman. Ular pucuk contohnya masuk ke keluarga Colubrid. Kemudian lanang sapi, ular kopi, jali, king koros ini masuk dalam spesies Colubridae. Rata-rata Colubridae tidak berbisa, tapi Colubridae yang berbisa memiliki taring bisa di belakang rahang atau disebut dengan Opistoglypha. Itu nanti kita bahas lagi. Kemudian Viperidae. Nah, semua viper sudah jelas beracun teman-teman, yang masuk dalam kelompok keluarga viper, ya, memiliki taring lipat yang disebut Solenoglypha. Viperidae di Indonesia yang terkenal adalah Trimeresurus albolabris tentunya, dan ular tanah, ya, atau ranjau darat yang dikenal sebagai ular paling banyak memakan korban, Caloeselasma rhodostoma, teman-teman. Nah, kemudian Boidae, kita juga punya keluarga boa, teman-teman. Kita punya 3 spesies boa yang ada di Indonesia Timur, ya. Boa itu adalah Candoia carinata dari Papua, Candoia paulstoni tasmai dari Maluku Utara atau Halmahera, kemudian Candoia aspera. 3 spesies ini masuk ke dalam keluarga Boidae, ya, atau boa, teman-teman. Kemudian tadi Pitonidae. Nah, semua keluarga Boidae tidak berbisa ya teman-teman. Taringnya Aglypha, tidak memiliki taring bisa. Saya minum dulu. Kita masuk ke Pitonidae. Nah, kita masuk ke Pitonidae. Piton. Nah, keluarga Pitonidae tidak memiliki bisa, sama seperti Boidae. Taringnya pun Aglypha, tidak memiliki taring bisa. Nah, piton yang paling sering banget dipelihara atau tren adalah sanca kembang. Kok sanca? Piton, bang? Sanca kembang adalah bahasa Indonesia. Bahasa internasional dia adalah Piton reticulatus, teman-teman. Dan masih banyak piton-piton di Indonesia. Seluruh piton tidak memiliki bisa. Biasanya dia membunuh dengan cara menggigit untuk memegang mangsanya, kemudian membelit dan memberhentikan aliran pernapasan ataupun aliran darah dari makanannya, kemudian menelannya. Kemudian Homalopsidae. Nah, ini yang terkadang sering kesandung. Ular-ular kadut ini masuk ke dalam Homalopsidae, ya. Homalopsis bucata, Enidris enhydris, Enidris alternat, Enidris plumbea, ya. Ini masuk ke dalam keluarga Homalopsidae, teman-teman, bukan Colubridae. Nah, kemudian Cylindropidae. Nah, Cylindropidae ini adalah pipe snake, Cylindropidae, ya. Cylindropis rufus, teman-teman, atau pipe snake. Kemudian satu lagi saya tambahin ya. Tadi tidak saya sebut, Acrocordiae, ya. Acrocordus javanicus itu masuk ke keluarga Acrocordiae. Nah, ini pembagian dari beberapa family trend dari Serpente atau ular, teman-teman. Nah, terus lanjutannya kita bahas apa? Nantikan di part 2-nya.